Ya, oke, Oke, silakan iya presentasi. terima kasih Ibu. Selamat sore. Pada saat ini terima kasih saya ucapkan kesempatan yang telah diberikan Ibu Indria untuk saya dapat presentasi. Pada saat ini saya akan presentasi tentang bisnis model kanvas yang berjudul Yummy Mochi Sweet Treats. Nah, saya ambil yang mudah-mudah saja. Resepnya saya bisa lihat dari YouTube, lalu saya bisa modifikasi. Premium, chewy, and yummy mochi. Yummy Mochi Sweet Treats adalah mochi berkualitas premium dengan berbagai varian isian inovatif, menggabungkan cita rasa tradisional Jepang dengan sentuhan modern. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang visi misi, lalu ada 9 elemen bisnis model kanvas, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama adalah tentang visi misi. Visinya dari toko mochi ini adalah menjadi toko kue mochi premium yang menghadirkan inovasi cita rasa dan pengalaman kuliner Jepang dengan sentuhan Indonesia. Lalu misinya ada 3. Misinya yang pertama menghadirkan kue mochi premium dengan menciptakan varian rasa inovatif yang memadukan cita rasa lokal dan internasional. Yang kedua menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam pengembangan industri kuliner lokal. Kenapa saya ada misi memadukan cita rasa lokal dan internasional? Karena saya terinspirasi sebenarnya dari klepon, Bu ya, dari yang dalamnya isi gula merah itu tuh kan sebenarnya teksturnya sama seperti mochi. Nah, sedangkan mochi sendiri kan asalnya dari Jepang, jadi saya coba madukan tuh sentuhan Jepang sama Indonesia. Jadi mungkin ada yang isinya gula merah dan lain sebagainya. Lalu saya akan membahas tentang 9 elemen BMC. Yang pertama tentang customer segment. Customer segment adalah kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang serupa. Dalam sebuah bisnis, memahami segmen pelanggan sangat penting karena ini akan membantu kita sebagai pelaku usaha untuk memfokuskan penjualan, mengembangkan produk yang sesuai keinginan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, customer segment dari ide bisnis saya yaitu ada anak-anak, orang muda, dewasa, lansia, lalu juga ada pelajar dan karyawan yang intinya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi dari anak-anak sampai lansia pun bisa mengkonsumsi mochi ini. Customer segment adalah fondasi dari setiap bisnis yang sukses. Elemen yang kedua adalah value proposition. Value proposition adalah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang nilai atau manfaat unik yang ditawarkan produk atau jasa kita kepada pelanggan. Dengan kata lain, sebenarnya value ini adalah jawaban atas pertanyaan, kenapa sih pelanggan itu harus memilih produk kita dibandingkan pesaing? Produknya sama, tapi kenapa harus yang dipilih itu punyanya kita? Nah, value proposition dari toko saya ada 4. Yang pertama, saya menghadirkan mochi berkualitas premium. Jadi saya harus seleksi betul-betul dengan menggunakan bahan baku pilihan yang terjamin rasa dan kualitasnya. Karena bahan baku ini tentunya sangat berpengaruh pada rasa dari produk yang saya buat. Lalu yang kedua, harganya terjangkau. Harga yang ditawarkan ramah kantong yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, baik pelajar atau pekerja kantoran. Karena kembali lagi ke yang tadi customer potensial, saya tawarkan untuk anak-anak, untuk pelajar, karyawan. Jadi harganya harus bisa dijangkau oleh masyarakat tersebut. Tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah, yang tentunya tidak merugikan saya. Jadi harus pas. Lalu yang ketiga ada kebersihan dan kualitas terjamin 100%. Proses produksi yang mempunyai standar kebersihan dan kualitas yang diawasi langsung oleh owner. Jadi kalau diawasi langsung oleh owner pasti lebih terjamin kualitasnya dan kebersihannya. Nah, ini juga yang penting karena banyaknya masyarakat yang menuntut nilai halal, pastinya ada halal dan packaging yang menarik. Saya harus punya sertifikat halal dari MUI. Nah, dan juga dikemas dengan packaging yang menarik customer. Jadi kalau misalnya mochi-mochi yang biasa cuma dikemas dengan plastik mungkin atau mika biasa, mungkin saya tambahkan elemen-elemen tertentu ya, seperti packagingnya mungkin dari mika yang lebih premium, atau kalau saya lihat dari internet itu ada yang bahkan yang dari kayu, tapi tentunya itu juga akan mempengaruhi harga jualnya ke depan.
Lalu elemen yang ketiga adalah channel. Channel ini cara atau saluran yang digunakan sebuah bisnis untuk menjangkau dan menyampaikan value proposition atau nilai bisnis kepada pelanggan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan bisnis dengan pasarnya. Jadi channel di elemen saya ada beberapa, di antaranya adalah sosial media, dari IG, dari Facebook, dari TikTok, karena yang saya lihat sekarang semua orang memegang sosial media, jadi rasanya salah satu pemasaran yang paling cepat dari sosial media. Lalu bergabung juga dengan online food, bisa bergabung dengan GoFood, GrabFood, Shopee Food, seperti itu. Lalu ada offline outlet juga, jadi orang datang mau beli langsung bisa. Lalu juga bisa juga dengan influencer yang punya banyak follower. Jadi kalau followernya banyak, ya logikanya kalau dia mengkonsumsi apa pasti banyak yang ikutin, juga banyak yang pengen nyoba. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah dari mulut ke mulut. Kalau satu orang sudah nyoba, pasti dia akan rekomendasikan ke orang lain. Oh ini loh enak loh, oh ini menarik loh. Jadi itu menurut saya juga salah satu channel yang baik untuk pemasaran dari bisnis saya. Lalu elemen keempat adalah customer relationship. Elemen dalam bisnis model kanvas yang menjelaskan bagaimana bisnis kita berinteraksi dengan pelanggan. Jadi ini bukan hanya tentang jual produk atau jasa aja, tetapi juga bagaimana kita membangun hubungan loyalitas dan dan memastikan pelanggan tetap memilih bisnis kita. Nah, di sini saya ada beberapa cara untuk customer relationship. Yang pertama ada discount member. Jadi yang member atau non-member mungkin harganya beda. Kalau member ada diskon khusus, yang pastinya lebih murah. Lalu ada diskon loyalty dengan membuat loyalty card. Jadi saya terinspirasi dari ada beberapa toko yang saya datangi, mereka punya loyalty card sampai pembelian tertentu nanti dapat diskon lagi atau dapat souvenir atau dapat gift dari toko tersebut. Lalu ada diskon hari besar seperti kemerdekaan, 17 Agustus, ada tahun baru, ada tanggal cantik yang baru-baru ini tuh 12-12 yang saya lihat di Shopee. Itu juga bisa bisa kita teladani ya, kita ikuti untuk membangun customer relationship yang baik. Lalu ada free birthday sweet treat. Kalau ulang tahun mungkin dapat gratisan 1 atau 2 biji. Pasti orang senang. Lalu juga ada live chat by WA, juga menerima saran, kritik, atau order. Nah, ini adalah customer relationship yang saya pikir untuk bisa membantu dalam bisnis saya. Lalu yang kelima, elemen kelima adalah revenue stream. Cara-cara yang digunakan bisnis untuk menghasilkan uang. Ini adalah elemen penting dalam bisnis model kanvas karena menunjukkan bagaimana bisnis kita akan menghasilkan pendapatan untuk bertahan dan bertumbuh. Di sini revenue stream saya ada 2. Yang pertama, pastinya penjualan produk dari seluruh channel. Nah, karena bintangnya Mochi, produk utamanya Mochi, ya pasti utamanya dari situ. Tetapi ketika kita jual makanan atau jual Mochi, mungkin saya juga akan berikan produk sampingan seperti minuman, air mineral, minuman ringan, itu juga bisa menjadi sumber dalam pemasukan di bisnis selain produk utama tadi. Lalu yang kedua, ada juga penjualan merchandise di outlet. Jadi saya buat tumbler, mug, atau mochi custom pillow, bantal-bantalan yang mungkin menarik minat pengunjung ya, apalagi anak-anak atau remaja yang kalau lihat barang lucu-lucu pasti tertarik untuk memiliki. Nah, lalu yang keenam, elemen selanjutnya adalah key resources. Adalah aset-aset yang sangat penting dan diperlukan oleh bisnis kita untuk dapat beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi, resources ini bisa berupa aset tanah bangunan, merek atau hak cipta, SDM, atau finansial dan investor. Nah, resources dari bisnis saya yang pertama adalah ada supplier bahan baku. Jadi karena bahan baku ini adalah bahan dasar yang saya rasa ada penting, sangat penting. Jadi kalau mencari supplier juga nggak bisa main-main. Kita harus seleksi dan juga kita harus tahu bahwa bahannya itu benar-benar bagus. Dan yang paling penting mereka harus bisa konsisten dalam menyediakan bahan baku. Jadi saya juga punya beberapa cadangan mungkin untuk supplier. Jadi nggak cuma satu. Jadi kalau satu tempat habis, saya bisa lari ke supplier yang lain. Ini salah satu aset menurut saya.
Lalu lokasi strategis, kalau kita mau membangun offline outlet, itu harus memilih lokasi yang baik. Lalu ada SDM profesional. Bagaimana kita mempunyai pegawai atau karyawan mungkin yang mereka ramah kepada pelanggan, tentunya dapat menjadi nilai tambah. Karena SDM ini ya untung-untungan kalau mereka kerjanya cuma nggak pakai hati, kalau kerjanya cuma asal-asalan ya tentunya akan merugikan kita juga sebagai business owner. Lalu ada juga marketing online atau content creator. Nah, mereka ini adalah marketing yang menjualkan secara online. Jadi mereka harus kreatif. Bagaimana membuat suatu konten itu yang cuma dilihat dari online atau digital, orang tertarik untuk beli. Nah, ini kan juga butuh ide, butuh kreativitas. Jadi kalau kita sudah dapat konten kreator yang bagus, saya rasa ini adalah aset yang penting, jangan sampai dilepas gitu. Karena ini juga dapat menguntungkan usaha kita nantinya. Lalu yang terakhir nih nggak kalah penting juga adanya healthy and solid management. Manajemennya harus sehat, harus bagus, harus solid. Karena kalau manajemen yang bagus, yang sehat itu pasti akan menciptakan suasana kerja yang baik, yang bagus, yang enak sehingga dari pegawainya enak, orang yang beli juga enak. Jadi semuanya itu serba nyaman gitu. Jadi ini menurut saya adalah key resources dari usaha saya. Lalu masuk ke elemen ketujuh, ada key activities. Aktivitas inti yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis untuk dapat memberikan value proposition-nya kepada pelanggan. Nah, ini adalah pekerjaan penting untuk menjalankan bisnis. Pastinya aktivitas utama dari usaha saya adalah memproduksi mochi itu sendiri. Lalu yang kedua, ada pembuatan sampel. Nah, yang bisa kita kasih customer mungkin dibuat size-nya lebih kecil, ataupun kalau kita mau jual sampel mungkin porsinya nggak terlalu banyak untuk mereka incip. Nah, itu juga salah satu aktivitas utama. Promosi itu juga penting. Lalu ada pemasaran digital, penjualan dan pengiriman. Ini aktivitas utama dari usaha bisnis saya. Lalu elemen ke-8 yaitu key partnership adalah jaringan pemasok atau mitra yang diperlukan untuk menjalankan bisnis model bisnis kita. Mengapa ini penting? Karena dengan partnership dapat memperluas jaringan bisnis yang tentunya dapat menguntungkan perusahaan. Key partnership Yummy Mochi Sweet Treats saya bagi ada 3. Yang pertama adalah supplier bahan baku. Nah, memastikan bahan baku yang didapat berkualitas dan higienis serta seperti yang saya bilang sebelumnya, ini harus konsisten. Jadi ini adalah kunci dasar dari usaha kita kalau mau bagus. Jadi kita harus pastikan bahwa bahan-bahannya itu segar dan tidak ada yang expired atau tidak hygiene, itu bisa bermasalah karena kita bergerak di bidang kuliner. Lalu yang kedua, key partnership-nya adalah content creator medsos atau influencer. Nah, kita harus menjalin hubungan baik karena salah satu kunci suksesnya penjualan di media online atau digital ya dari content creator medsos tadi atau influencer. Lalu yang ketiga ada driver online food. Nah, bekerja sama dengan para driver untuk memastikan pesanan sesuai dan diantar tepat waktu. Jadi drivernya harus kita juga kerjasama dengan baik, jangan sampai pesanannya tidak sesuai yang dipesan apa, yang diantar apa. Jadi saya rasa 3 hal ini adalah salah satu key partnership dari usaha saya. Lalu elemen terakhir adalah cost structure. Gambaran keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Mengapa ini penting? Karena cost structure ini sangat mempengaruhi harga jual produk di pasar. Saya bagi ke dalam 3 bagian utama cost structure-nya. Yang pertama ada biaya produksi. Ini meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian peralatan produksi, segala sesuatu yang berkaitan produksi saya masukkan ke dalam biaya produksi. Lalu ada biaya operasional, meliputi gaji karyawan, biaya sewa outlet, biaya operasional outlet sehari-hari seperti air, listrik, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Lalu ada pemeliharaan outlet, mungkin perlu dicat, atau ada yang bagian yang bocor kita perlu tambal, dan lain sebagainya. Ini termasuk biaya operasional. Dan juga ada pembelian pulsa, karena kita menerima order juga dari WhatsApp, atau kita juga membuka penjualan dari media sosial, itu kan tentunya kan ada HP. Nah, itu juga ada pembelian pulsa untuk HP outlet atau admin. Ini masuk ke dalam biaya operasional.
Lalu yang ketiga ada biaya promosi. Lalu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengenalkan produk ke customer. Jadi ini meliputi cetak dan sebar brosur, lalu kita pasang iklan di medsos yang berbayar. Kalau kita mau endorse influencer itu juga masuk ke dalam biaya promosi. Jadi biaya-biaya ini harus kita kalkulasi baik-baik. Karena biaya-biaya ini juga menentukan harga jual produk kita di pasaran. Jadi kita juga nggak rugi-rugi banget BEP-nya kapan. Nah ini biaya-biaya ini juga sangat berpengaruh. Nah demikian adalah 9 elemen bisnis model Canvas saya. Yang di sini adalah bisnis model Canvas yang sudah Ibu Indria ajarkan, yang sudah saya buat lewat Canva. Sama ya, dari ada customer segment, channel, customer relationship, value proposition, key activities, resources, partnership, revenue stream, sampai cost structure-nya ada semua di sini. Oke, kesimpulannya dengan memahami 9 elemen bisnis model Canvas ini, pelaku usaha dapat menarik customer, mempertahankan customer yang sudah ada, meningkatkan profit, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan bisnis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kak Dwi Yuliana. Ini luar biasa sekali ya, ini bisnisnya mochi. Saya juga ini mochi. Di Semarang ada tuh Mbak mochi. Mochi yang terkenal di Semarang. Oh iya Bu, belum saya coba Bu. Oh iya. Ini Kak Dwi Yuliana Surabaya ya? Surabaya, di Surabaya lagi ngetren Bu, mochi Bu. Oh gitu. Baru-baru ini, iya. Jadi sebenarnya ini saya sudah buka sih Bu. Tapi baru yang PO aja, belum yang saya seriusin. Bisa bikin sendiri, Kak Dwi? Iya, nyontek dari YouTube Bu, iya. Bisa. Ini bahannya kan tepung ya, tepung ketan ya, beras ketan iya, ya? betul Bu, betul, gampang. Dalamnya kacang sama apa juga? Ada kacang, ada coklat, ada strawberry. Biasanya satu pak itu isinya berapa? Ada yang dijual per satu piece juga ada Bu. Oh gitu. Jadi kalau sekarang ini jualnya per satu piece. Nah misalnya ada orang mau beli 10 ya nggak apa-apa. Saya bikin satu pak 10 isi 10. Gitu. Oke, satu piece-nya berapa itu? Price-nya harganya? 5.000 rupiah. Terjangkau ya, terjangkau. Iya Bu, terjangkau. Buat sendiri juga ribet, mana lengket. Iya Bu, betul. Dan kalau buat sendiri itu kan enaknya kita tahu bahannya apa. Iya. Jadi proses buatnya iya. Pilihannya. Betul, iya Bu. Sekali ini dikembangkan ini usahanya Kak Yulia bisa buka toko oleh-oleh dong, oleh-oleh mochi khas Surabaya. Nah, makanya Ibu kan kasih tugas-tugas ini yang kebetulan sangat dekat dengan bisnis-bisnis Bu. Jadi sebenarnya dari tugas yang Ibu kasih ini saya punya inspirasi ya. Kayaknya bisa ya diseriusin ya. Bisa, seriusin aja. Pusat oleh-oleh bisnis ya, mochi khas Surabaya. Iya, betul. Sama ini tuh mochi khas itu Semarang ya. Surabaya saya belum dengar nih. Mochi khas. Betul. Ini nama tokonya apa? Dibikin apa? Belum ada nama Bu saya. Nah, kenapa nggak dikasih nama? Dikasih brand? Belum kepikiran nama yang Surabaya, Surabayaan. Oh, nama gitu yang nggak usah panjang-panjang, satu suku kata aja ataupun dua gitu, jangan panjang-panjang namanya. Nama yang khas Surabaya apa, coba dicari. Kira-kira apa ya bahasa khas Surabaya yang orang tuh mendengar kata itu bisa langsung klik. Oh itu Surabaya gitu. Oh iya Bu, ya Bu. Siap. Jadi ada khas Surabayanya, ada Surabayanya gitu. Coba dipikirkan. Iya, idenya sangat bagus. Ya, jadi langsung nyantol itu dari Surabaya. Langsung nyantol klik. Oh ini pasti mochi Surabaya karena dari bahasanya itu langsung. Oh ini biasanya kata-kata yang sering diucapkan orang Surabaya. Coba apa? Oh iya Bu. Ya, nanti. Nah, jangan lupa kalau membuat brand itu dicari dulu di Google ya, Google ya, ada nggak yang memakai brand itu? Ya, kalau tidak ada yang pakai ganti. Karena apa? Karena nanti tidak bisa mendaftarkan hak cipta karena sudah ada yang memiliki namanya. Gitu. Ya, jangan asal bikin brand ya, nanti kalau ada orang yang lebih dulu mendaftarkan di hak cipta nama tersebut, nanti Mbak dikira menciplak nama brand orang. Jadi di searching dulu nih, bener-bener nama itu belum ada yang pakai sebelumnya. Iya. Nama yang unik, mudah diingat, jangan terlalu panjang. Orang itu mudah mengucapkannya. Gitu.
gitu ya. ya. Siap-siap dulu, terima kasih loh Bu. Oke, semoga sukses usahanya ya. Terima kasih Ini banyak. Benar-benar usahanya buka toko oleh-oleh mochi khas Surabaya. Amin. Ya, terima kasih. Nanti kalau sudah buka hubungi saya ya. Saya nanti mau pesan juga. Oh iya Bu. Amin. Tahu saya ke Surabaya kan ya. Mampir di toko mochi Surabaya. Ini tokonya mahasiswaku loh gitu. Ayo mampir gitu. Amin Bu. Amin ya. Mudah-mudahan sukses ya usahanya. Dikembangkan ya. Mudah-mudahan nanti Kak Juliana menjadi pengusaha sukses ya. Pengusaha Amin. Surabaya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan selama perkuliahan di mata kuliah pemodal bisnis ini bermanfaat. Kak Juliana jadi terbuka ide bisnisnya dan memiliki strategi bisnis yang jitu untuk mengembangkan usahanya tadi ya, usaha mochi ya. Amin ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Lalu dan sampai jumpa di semester depan mata kuliah yang berbeda ya, jangan mata kuliah ini lagi. Iya. Pemetaannya bagus ya, 9 elemen bisnis model Canvas lengkap, saya kasih nilai A. Terima kasih banyak Bu ya. Oke, terima kasih. Iya Ibu Indria. Selamat istirahat.